Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang berada di dekat Karangpinangun, Kali Tengah dan Bumi. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah kajian 5 PCM sampai 5 PCM. Saya diundang 5 PCM dalam satu waktu. Kok bisa di masjid ini 5 PCM dalam satu waktu? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa yang pertama silaturahmi, menjalin hubungan sosial kita sesama umat Islam dan juga sesama warga Muhammadiyah. Yang kedua, enggak kalah pentingnya, kita silaturahmi, bagaimana mengkoneksikan atau menghubungkan keilmuan kita dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui forum kajian yang luar biasa. Saya teringat Pak Bu, apa yang disampaikan oleh Pak A.M. Fakhruddin. Ruhnya Muhammadiyah itu berada dalam kajian itu sendiri. Kalau ada cabang, ada ranting, kalau nggak ada kajian ya, itu pasti cabang atau rantingnya mati. Jadi insya Allah 5 cabang di PDM Lamongan ini masih hidup Pak ya, insya Allah masih. Semangat jihad ya, insya Allah semangat. Sebagaimana topik yang diangkat pada siang hari ini berkaitan dengan nilai berjihad fisabilillah lewat persyarikatan apa? Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelumnya mohon maaf tadi, mungkin di antara jenengan ada yang menunggu karena kebetulan di PDM Bojonegoro itu di pagi tadi ada halaqah untuk KMM, Koros Mubalek Muhammadiyah. Jadi kalau di PDM Bojonegoro itu mubalek yang diterjunkan oleh PDM, kita bikinkan materi jadi kita halaqahkan biar mereka betul-betul paham. Yang paling penting acuannya pada ketarjian Muhammadiyah, merujuk pada HPT Himpunan Putusan Tarjih dan juga TJA, tanya jawab agama, ada putusan, ada fatwa. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, topik yang diangkat pada siang hari ini itu cukup menantang karena kita diajak untuk berjihad. Jihad itu identik dengan kekuatan apa, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah? Kekuatan apa? Harta. Kekuatan apa? Jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum. Kalau enggak dengan harta, ya dengan apa? Jiwa. Jihad itu ajaran yang cukup melekat dalam Islam itu sendiri. Dalam Quran, dalam As-Sunnah itu ada istilah apa? Jihad. Iya atau enggak Pak? Iya. Jihad secara spesifik itu berkaitan dengan al-qital, berperang. Ya kan? Di zaman Nabi. Tapi apakah jihad hanya maknanya perang?
yang kita juga ingin dalami Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, dalam dokumen resmi Muhammadiyah kira-kira ada nggak kalimat jihad dalam arti berperang? Jenengan diajak berperang melawan musuh. Kalau sekarang lagi rame apa Pak? Perang antara Iran dengan Israel. Jenengan diajak ke sana? Jadi sebenarnya di Muhammadiyah itu tidak ada dokumen yang menjelaskan tentang jihad dalam arti berperang. Cumanya, apakah Muhammadiyah tidak memahami jihad sebagai konsep di dalam Islam? Jawabannya, di Muhammadiyah ada konsep jihad, tapi jihad itu tidak selalu dimaknai dengan apa? Berperang. Bisa dipahami Pak Bu ya? Kalau kita bicara jihad berperang dalam dokumen Muhammadiyah itu belum ada. Tapi bukan berarti Muhammadiyah anti jihad, karena Muhammadiyah memahami jihad itu maknanya apa? Luas. Jihad maknanya apa Pak Bu? Luas. Salah satu bentuk jihad di dalam Muhammadiyah itu ada dalam konsep Darul Ahdi wasyahadah. Darul Ahdi apa? Wasyahadah. Muhammadiyah memposisikan NKRI ini sebagai konsensus nasional. Iya atau enggak? Iya. Muhammadiyah tidak pernah anti NKRI, dan Muhammadiyah mengatakan NKRI itu harga apa Pak? Harga hidup. NKRI itu harga apa? Harga hidup ya. Oh gitu. Muhammadiyah insya Allah menyepakati adanya NKRI ini. NKRI ini sebagai konsensus apa? Nasional yang sudah disepakati oleh Bapak Founding Fathers, pendiri apa? Negara kita. Itu yang disebut dengan Darul Ahdi. Darul Syahadah, kita mengisi NKRI ini dengan berbagai macam prestasi. Insya Allah kalau Muhammadiyah ditanya apa prestasinya Muhammadiyah untuk bangsa ini, banyak atau enggak Pak Bu? Oh sangat banyak. Sebelum lahirnya NKRI, sebelum lahirnya Indonesia atau sebelum Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Muhammadiyah sudah berjuang sejak zamannya Bayi Ahmad Dahlan. Yang mana dakwahnya Kiai Ahmad Dahlan itu sudah fokus pada 3 hal. Yang pertama feeding, menyantuni fakir miskin. Iya atau enggak Pak Bu? Iya, Bayi Ahmad Dahlan terkenal dengan ajaran Al-Ma'un, teologi Al-Ma'un. Spirit berjihad secara sosial, mengurusi anak apa? Anak yatim. Bayi Ahmad Dahlan ketika mengajarkan surah Al-Ma'un, itu jenengan pernah dengar ceritanya berapa bulan Pak Bu? Berapa bulan? 3 bulan mengajarkan surah Al-Ma'un. Muridnya ketika itu sudah hafal, sudah bisa maknani, sudah bisa menafsirkan. Tapi kenapa sama Bayi Ahmad Dahlan tidak dipindah ke surat yang lain? Sehingga ada salah satu muridnya yaitu Kiai Haji Suja, itu bertanya, Mbah Yai kenapa kok jenengan tidak pindah-pindah? Padahal kita sudah hafal, sudah kita baca dalam sholat, sudah bisa kita maknani utawi iki-iku, sudah. Kemudian apa Pak? Sudah kita baca tafsirnya, ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Tabari dan seterusnya. Tapi ternyata Bayi Ahmad Dahlan itu menginginkan surat ini jangan dibaca saja, jangan diartikan saja, jangan diterjemahkan saja, jangan dibaca ketika sholat saja, tapi harus diaplikasikan dalam sebuah apa? Aksi. Maka Bayi Ahmad Dahlan mengajak muridnya pergi ke pasar melihat ada nggak orang fakir dan miskin, adakah anak yatim piatu. Itu praktek Islam yang diajarkan oleh Bayi Ahmad
Dahlan. Jadi Islam itu bukan hanya diyakini, tapi harus dijadikan apa Pak? Sebagai solusi. Sebagai apa? Solusi. Apalagi tadi ada, saya mendengar sebelum ini pemaparan dari majelis apa Pak? Ekonomi ya. Nah itulah teologi al-ma'un, teologi pembebasan, the theology of liberation yang sudah diajarkan oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu K.J. Ahmad Dahlan. Yang kedua Pak, schooling. Tadi sudah disampaikan problem di 5 PCM ini kan problem apa Pak tadi? Soal pendidikan. Mbah Ahmad Dahlan pada waktu itu sudah melakukan reformasi pendidikan. Dulu ada 2 sistem model pendidikan, ada gaya barat, ada gaya apa? Tradisional. Gaya barat itu gaya Belanda, gaya tradisional gaya apa? Pesantren. Sampai dulu kan ada fatwa kalau orang ngaji itu nggak boleh pakai apa? Celana. Ada Pak fatwanya bantolun itu celana, itu diharamkan. Sirwal itu jadi bahasa Jawa suwal Pak. Sirwal jadi apa? Suwalun, sirwalun, suwalun. Suwal katok. Itu diharamkan dulu kan itu. Nah, Mbah Ahmad Dahlan ketika itu sudah berpikiran melampaui zamannya. Pendidikan model pesantren itu bagus, tapi umat Islam harus mengikuti perkembangan apa? Zaman. Mengikuti perkembangan apa Pak? Zaman. Sehingga Mbah Ahmad Dahlan menerima 2 sistem pendidikan ini, yaitu mengikuti gaya pendidikan barat, tetapi dimasukkan nilai-nilai apa Pak? Religius, nilai-nilai keagamaan. Itu yang dilakukan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Ahmad Dahlan itu sudah berpikir progresif Pak, melampaui apa? Zaman. Coba Mbah Ahmad Dahlan itu sangat perhatian Bu kepada para santriwati, kepada kaum ibu-ibu. Sampai Mbah Ahmad Dahlan itu berpesan kepada santriwatinya, "Dadiyo awakmu kiai sing kemajon." Jadi apa Pak Bu? Awakmu kiai sing kemajon. Lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Dalam atau enggak Pak? Wasiat ini dalam atau enggak? Sangat dalam. Dadiyo awakmu kiai sing kemajon. Sehingga sekarang Muhammadiyah mengusung jargon apa Pak? Islam berkemajuan. Itu sebagai respon atau tandingan Islam sebelah Islam apa Pak? Islam apa? Islam apa? Jenengan yang ngomong loh, saya cuma mancing. Sebenarnya bukan itu. Mbah Ahmad Dahlan itu sudah meletakkan dasar Islam berkemajuan. Jadi awakmu piye sing kemajuan. Itu pesannya Mbah Ahmad Dahlan. Meskipun Islam berkemajuan itu kan baru populer di kalangan Muhammadiyah Pak. Setelah lahirnya Risalah Islam berkemajuan hasil apa Pak? Muktamar Muhammadiyah di Solo atau Surakarta tahun berapa Pak? 2022. Itu kan lahir Risalah Islam berkemajuan. Tapi istilah Islam berkemajuan itu sudah dipesankan oleh Mbah Ahmad Dahlan. Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Dadiyo awakmu kiai sing kemajuan. Dan Nabi sendiri mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tinggi dan enggak ada yang menandingi apa? Islam. Yang ketiga, dakwahnya Mbah Ahmad Dahlan itu tadi apa? Feeding, schooling, healing. Mendirikan PKU. Sehingga lahir sampai sekarang kalau rumah sakit selain rumah sakit pemerintah yang sering disebut rumah sakit apa Pak Bu? Muhammadiyah.
BCF 5 ini sudah ada yang punya klinik atau punya RSI? Sudah ya, Insya harus itu dari klinik nanti lahir rumah sakit. Ini dakwah-dakwah yang dilakukan oleh Bayi Ahmad Dahlan. Islam harus lahir menjadi sebuah solusi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekarang masuk pada tema kita. Bagaimana kita memunculkan ghirah, semangat berjihad fisabilillah di dalam organisasi Muhammadiyah. Kita awali dulu Pak Bu dari kitab yang ada di dalam HPT, Himpunan Putustan Tarjih jilid 1. Ada kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Jenengan pun gadah Pak Bu, pun gadah HPT jilid 1 nomor jenengan dereng. Mau saya kasih tahu cara mendapatkan HPT jilid 1 langsung diantar ke pandangan jenengan Pak Bu. Mau nopo betul? Nggih, buka HP-nya. Coba ya itu buka aplikasi apalah, ada Shopee, ada Tokopedia. Cari aja HPT, nanti di check out ya. Insya Allah diantarkan ke rumahnya jenengan. HPT ini penting Pak, karena HPT itu bicara tentang paham keagamaan Muhammadiyah. Di dalam kitab Masail Al-Khams, kitab pasal 5. Di situ Muhammadiyah merespon 5 pertanyaan. Yang pertama, ma huwad din? Apa itu agama? Yang kedua, ma hiya dunya? Apa yang disebut dengan dunia? Yang ketiga, ma hiya ibadah? Apa yang disebut dengan ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah? Apa yang disebut dengan sabilullah? Yang insyaallah menjadi pembahasan kita. Yang kelima, ma huwal qiyas? Apa yang disebut dengan apa? Qiyas. Berarti masalah 5 itu respon dan jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Bicara tentang ad-din, apa itu agama. Yang kedua, bicara tentang ad-dunya, apa itu dunia. Yang ketiga, bicara al-ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, bicara sabilullah, bicara tentang sabilullah. Yang terakhir mungkin agak mengagetkan jenengan, bicara tentang qiyas, mahwal qiyas. Kok di Muhammadiyah pakai qiyas? Pakai atau enggak Pak? Pakai atau enggak? Pakai. Meskipun aplikasi qiyas mungkin ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan yang lainnya, tapi yang jelas Muhammadiyah pakai apa? Qiyas. Qiyas ya. Ya contohnya apa? Kalau jenengan zakatul fitri pakai apa Pak Bu? Beras atau kurma? Beras. Di zaman Nabi pernah Nabi mengeluarkan zakatul fitri dengan beras Pak? Tidak pernah. Ada 4 makanan yang dikeluarkan sebagai zakatul fitri di zaman Nabi. Yang pertama apa Pak? Syair, gandum, at-tamar, kurma, zabib. Zabib itu kismis ya. Kemudian akid, keju. Enggak ada arus. Arus itu apa? Beras. Tapi kok kenapa kita zakatul fitrinya dengan beras? Itu menggunakan qiyas. Menggunakan apa? Qiyas. Kalau orang punya kerbau, itu dizakati atau enggak Pak? Kerbau boleh atau enggak digunakan untuk korban kemarin itu Pak Bos? Enggak usah kita bicara zakat. Kerbau boleh atau tidak digunakan untuk korban? Dalilnya apa Pak? Dalil hewan korban itu kan ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Harus bahimatul an'am yang terdiri dari 3
Yang pertama itu apa Pak? Unta, al-badana. Yang kedua al-baqarah, sapi. Yang ketiga apa? Kambing. Kambing itu ada dua, ada dha'nun kambing domba, ada ma'zun kambing apa? Kambing Jawa atau kambing kacang. Enggak ada al-jamus. Jamusun artinya apa? Kerbau. Enggak ada. Tapi kalau orang korban dengan kerbau boleh atau enggak? Ya. Boleh Pak. Dan ajaran Sunan Kudus itu kalau jenengan ke Kudus itu korbannya dengan apa? Kerbau Pak. Ajaran Sunan apa? Kudus. Berarti kerbau itu boleh digunakan untuk korban kiasan alal baqar, dikiaskan pada sapi karena dianggap satu jenis. Kalau korban pakai kebo, Kiai Slamet angsal Pak Bu. Kebo Kiai Slamet, jenengan tahu enggak? Kerbau sakti keramat milik keraton apa? Keraton Solo, Surakarta. Keraton Solo Pak ya? Ya Keraton Solo. Boleh atau enggak Pak? Boleh, tapi kalau selama jenengan enggak ditangkap sama keraton ya enggak apa-apa. Wong itu dikeramatkan kan gitu. Nah, berarti di Muhammadiyah itu pakai kias. Hanya saja dalam permasalahan ibadah kias di Muhammadiyah itu agak hati-hati Pak. Sehingga kita menggunakan kaidah la qiyasa fil ibadah. Enggak boleh kias dalam konteks ibadah. Sehingga kalau jenengan mengawali sholat Id, ada enggak seruan as-sholatu jami'ah? Ada atau enggak? Di Muhammadiyah. Enggak ada. Tapi di tetangga sebelah ada. Tapi hadisnya bicara tentang sholat khusuf, yaitu sholat gerhana. Nanti jenengan cek di Bulughul Maram, ada hadis di sana bahwasanya ketika terjadi gerhana di zaman Nabi itu ba'atha munadiyan yunadi as-sholatu jami'ah. Nabi itu mengutus seseorang yang menyeru dengan ucapan as-sholatu jami'ah. Sama madzhab Syafi'i Pak, dipahami setiap sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu diganti seruannya dengan apa? Sholat jami'ah. Karena sholat sunnah itu tidak ada adzan dan qomat. Adzan dan qomat itu khusus untuk sholat apa? Wajib. Tapi kalau ada sholat sunnah dan ini dianjurkan untuk berjamaah, diganti dengan as-sholatu jami'ah. Itu menurut madzhab apa? Menurut madzhab Syafi'i. Sehingga sholat Id di masyarakat pakai as-sholatu jami'ah. Sholat tarawih ada atau enggak as-sholatu jami'ah? Ya. Terus apa lagi? Sholat jenazah ada? Enggak ada. Kenapa? Sholat jenazah itu hukumnya fardul kifayah. Hukumnya bukan sunnah. Jadi di sini Muhammadiyah memakai as-sholatu jami'ah hanya khusus pada apa? Sholat gerhana. Selain itu tidak ada as-sholatu jami'ah. Tapi dari sini Pak Muhammadiyah tetap memakai kias. Hanya saja aplikasi kias mungkin itu agak berbeda dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita coba dulu ya sebelum masuk pada sabilullah, kita pahami masalah 5. Yang pertama yaitu ad-din. Ad-din itu tentang bicara tentang apa? Agama. Dalam pandangan Muhammadiyah, ketika menjawab pertanyaan ma huwa din, apa itu agama? Di sana disebutkan yang dimaksud agama itu ma anzalahu Allahu fil Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Dan apa yang terdapat di dalam sunnah sahihah. Berarti ini bicara tentang sumber ajaran agama yang dipahami oleh Muhammadiyah. Yang pertama apa Pak Bu? Al-Qur'an. Yang kedua apa? As-sunnah. Sunnahnya apa? As-sahihah. Sunnahnya apa? As-sahihah.
Sunnah itu apa? Sunnah itu apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan apa yang menjadi ketetapannya Nabi. Sehingga lahir 3 macam sunnah. Ada as-sunnah qauliyah, ada as-sunnah fi'liyah, ada as-sunnah takririyah. As-sunnah al-qauliyah, apa yang diucapkan Nabi. Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Sunnah qauliyah. Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sunnah qauliyah. Nabi mengajarkan tata cara haji, khudu anni manasikakum. Sunnah qauliyah. Yang kedua sunnah fi'liyah, yang dilakukan Nabi ketika Nabi mempraktekkan sholat, mempraktekkan haji. Nabi ketika sholat itu di hadisnya dijelaskan Nabi itu kalau mau sholat istaqbala al-qiblat, menghadap kiblat. Tsumma kabbara, kemudian membaca Allahu Akbar. Disebut takbiratul ihram. Kalau jenengan sholat seperti hadis ini atau enggak? Jenengan kalau sholat menghadap kiblat dulu atau takbir dulu Allahu Akbar menghadap timur baru cari arah kiblat. Ada orang yang di sini sholatnya kayak gitu? Ada atau enggak Kalau ada suruh kaji. Sholat itu kan menghadap kiblat dulu baru Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar dulu baru. Ini kiblatnya mana? Itu keliru Nabi ketika mau sholat menghadap kiblat baru takbir. Karena istiqbalul kiblat, menghadap kiblat itu syarat. Takbiratul ihram syarat atau rukun rukun. Syarat itu di luar, rukun itu di dalam. Syarat itu mendahului daripada rukun, sehingga menghadap kiblat dulu baru baca Allahu Akbar. Ini sunnah fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga, as-sunnah at-takririyah, ketetapan Nabi. Maksudnya apa? Ada sahabat yang melakukan perbuatan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Diamnya Nabi menunjukkan atas atas kesetujuan atau kebolehan. Sukutun Nabi dalilun 'alal jawaz. Diamnya Nabi menjadi dalil atas kebolehan sebuah perbuatan. Kalau diamnya ibu-ibu menunjukkan menunjukkan lagi marah katanya. Jadi ibu itu kalau jenengan ajak ngomong nggak dijawab, ketahuilah bapak-bapak, itu tandanya belanja kurang. Sehingga jenengan perlu menaikkan anggaran belanja ibu-ibu ya. Kalau diam itu masa apa Bu? Diam itu enggak jawab. Biasanya jam 9 sudah matang sarapannya kok belum matang. Ditanya diam, itu tandanya lagi marah. Contoh sunnah takririyah ini Pak. Nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas. Di sana dikatakan ukila adzabbu ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ukila den pangan apa adzabbu? Seliro tahu Pak Bu? Nyabik atau biawak. Ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase meja daharane Rasulullah. Ada seorang sahabat Pak yang namanya Khalid bin Walid. Itu makan biawak di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditawarin biawak, Rasulullah menjawab innahu laisa bi'adli qaumi. Atau dhab Pak, bukan biawak ya, keliru. Dhab. Sesungguhnya dhab kadal padang pasir itu tidak biasa dikonsumsi oleh penduduk Madinah. Tapi Nabi mendiamkan, menunjukkan Boleh.
Tapi sama Kiai Jawa Pak, dulu dhab itu dimaknani seliro. Seliro itu apa? Nyabik. Padahal antara dhab kadal padang pasir atau kadal Arab dengan nyabik di Indonesia ini apa? Beda Pak, nggak sama. Nggak sama. Kalau dhab itu makannya kerumputan. Kalau nyabik makannya apa? Ayam, telur dan seterusnya ya. Ikan dan seterusnya. Dhab itu jenis alat kelaminnya dua. Kalau laki-laki ya dua, kalau perempuan ya dua. Kalau nyabik alat kelaminnya berapa? Satu ya. Dhab itu nggak pernah minum, kencingnya 40 hari sekali. Kalau nyabik kencingnya berapa kali Pak sehari? Berkali-kali Pak ya. Berkali-kali karena hidupnya dikali gitu. Nah, sehingga beda antara dhab dengan apa? Nyabik. Meskipun kita sekarang itu banyak orang yang suka kuliner ekstrim. Iya atau enggak Pak Bu? Iya. Anjing dimakan, buaya dimakan. Ada sate ular kobra di mana itu? Di Mangga 2 Jakarta. Ada sate apa? Ular kobra. Darahnya dimasukin gelas itu, tambahin arak, diminum itu darah. Terus apa? Dagingnya di sate. Halal atau haram Pak? Haram itu. Meskipun dimitoskan ini buat penyakit kulit, buat tambah stamina. Stamina apa saya juga nggak paham Pak. Terus namanya apa Pak? Tapi kuliner ini bukan halal Pak. Maksudnya tidak boleh kita apa? Makan. Lihat, ini contoh sunnah apa? Takririyah, yaitu ketetapan apa? Nabi. Sebagian ulama ada yang memasukkan as-sunnah al-hamiyah. Sunnah hamiyah itu apa? Apa yang dikehendaki Nabi tapi belum terlaksana. Kita baru saja Pak melakukan puasa Tasu'a. Tasu'a itu tanggal berapa? 9 Muharram. Kemarin menurut KHGT 1 Muharram jatuh hari apa Pak? Kamis. Kamis kan? Karena 1447 Hijriah kita sudah resmi memakai KHGT, kalender Hijriah global tunggal. Dan nanti Ramadan kita pakai KHGT. Idul Fitri KHGT, Idul Adha KHGT. 1 Muharram jatuh pada hari Kamis, bukan Jumat. Tasu'a jatuh pada hari Jumat. Asyuranya Sabtu. Nah, jenengan harus mulai, orang Muhammadiyah itu harus mulai familiar dengan KHGT. KHGT ya, kalender Hijriah global apa? Tunggal, yang nanti kepinginnya 1 hari 1 tanggal. 1 hari 1 apa? Tanggal. Atau 1 tanggal 1 hari. Soalnya problem umat Islam sekarang itu belum punya kalender Hijriah apa? Global. Tunggal Pak. Kalau kalender lokal ada. Muhammadiyah punya, Lajnah Falakiyah NU punya. Terus apa Pak? Pemerintah juga punya. Kadang-kadang nggak bisa dijadikan apa? Acuan. Kalendernya pun nanti tidak bisa dijadikan acuan untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah, karena harus menggunakan berapa Pak? Menggunakan apa? Ruqyah. Jadi dalam 1 tahun itu ada 12 bulan Pak ya. Muharram sampai Dzulhijjah itu yang di ruqyah 3 bulan. 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah. Yang lainnya tidak. Sehingga nggak bisa dijadikan acuan kalau kalender apa? Lokal. Sehingga Muhammadiyah ke depan ingin ini Pak,
Bagaimana umat Islam itu punya kalender global, bukan kalender lokal, yang prinsipnya yaitu satu hari satu tanggal, satu hari satu apa? Tanggal. Karena selama ini umat Islam itu sepakat terhadap tanggal 1 Ramadan, Pak. Kalau jenengan puasa harus 1 Ramadan, Idul Fitri harus 1 Syawal, Idul Adha harus 10 Dzulhijjah. Sepakat, Pak, ya. Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Tapi dalam menentukan harinya sepakat atau enggak, Pak? Tidak, Pak. Kemarin Tasu'a dengan Asyura ternyata beda, dan kita sering mengalami terjadinya perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tahu betul? Idul Adha kemarin, Pak, hampir saja itu beda karena hisab Muhammadiyah ketinggian hilal baru 1 derajat. Padahal pemerintah menggunakan kriteria MABIMS, Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, harus 3 derajat, titik elongasinya 6,4, Pak. Tapi untungnya di sidang isbat ada lembaga hisab pemerintah yang sudah menetapkan ketinggian hilal 3 derajat. Kemudian ada yang mengaku melihat hilal di Aceh, kemudian disumpah mau, Pak. Sehingga kita nggak jadi apa? Berbeda. Masalahnya, Pak, belum punya kalender. Selama ini kalender Masehi, Pak, itu disepakati, ya atau enggak? Kalender yang berdasarkan pada peredaran matahari itu disepakati. Meskipun ada sejarahnya. Dulu kalender Masehi itu nama-nama bulan ya, itu diambil dari nama-nama kaisar. Agustus, ada kaisar apa? Agustus. Ada kaisar Romawi namanya Julius. Jadi apa? Julius. Bulan Februari itu dulu paling terakhir, Pak, dan jumlah bulannya cuma 10. Sekarang jadi 12. Karena bulan Februari itu paling terakhir, dia nggak dapat dum-duman, nggak dapat apa? Bagian, sehingga jumlah harinya cuma 28, Pak. Kadang-kadang 29. Sedangkan yang lain usia harinya ada yang 30, ada yang 31. Giliran Februari 28 atau 29, karena dia paling akhir. Kalau jenengan berangkat ngaji ini paling akhir, ya konsekuensinya nggak dapat berkat saja. Insya Allah dapat pahala, dapat ilmunya ya ilmu yang paling akhir, Pak. Langsung kesimpulan, tapi nggak tahu isinya. Nah, makanya kalender Masehi itu ada sejarahnya, ada apa, Pak? Campur tangan manusia. Ada campur tangan apa? Manusia. Tapi yang menarik, kalender Masehi itu 1 hari 1 tanggal. Iya atau enggak, Pak? Iya. Jenengan merayakan 17 Agustus, Pak. Sejak jenengan lahir sampai sekarang pernah nggak menjumpai 17 Agustus tahun sekian terjadi perbedaan? Sebagian bangsa Indonesia upacara Agustus dipimpin oleh presiden, sebagian berikutnya ini, Pak, berikutnya dipimpin oleh wakil presiden. Antara Jumat dengan Sabtu terjadi perbedaan. Pernah, Pak? Tidak pernah. Umat Kristiani melakukan Natalan tanggal berapa, Pak? 25 Desember. Pernah terjadi 25 Desember harinya 2? Pernah? Tidak pernah. Tapi umat Islam ketika merayakan Idul Fitri, 1 Ramadan, Idul Adha, sering terjadi perbedaan, Pak? Sering. Kenapa? Belum punya kalender Hijriah global tunggal. Itu problem kita. Sehingga Muhammadiyah 1447 ini mengawali diberlakukannya apa? KHGT. Apa? Gitu. Muhammadiyah ingin menyaur hutang peradaban. Selama 14 tahun umat Islam belum menyepakati adanya kalender Hijriah secara global atau unifikasi apa?
kalender. Ini bentuk Islam yang berkemajuan yang ditampilkan oleh apa Pak? Muhammadiyah. Yang ditampilkan oleh Muhammadiyah. Seperti tadi di Muhammadiyah ada sunnahnya apa? Sahihah. Tapi sunnah sahihah ini bukan hanya hadis sahih, tapi juga apa Pak? Hadis hasan yang dipakai. Kalau hadis dhaif di Muhammadiyah boleh dipakai untuk dalil atau enggak Pak Bu? Boleh atau enggak? Hah? Tidak boleh. Ada hadis maulid Nabi Pak. Mohon maaf ya, ini contoh saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal kiamat." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, saya akan memberikan syafaat untuknya di hari kiamat. Hadisnya sahih atau enggak Pak? Tidak, maudhu' palsu. Sehingga Muhammadiyah tidak boleh memakai hadis ini untuk apa Pak? Untuk menetapkan adanya kesunahan maulid Nabi. Sedangkan yang penting dicatat Pak Bu, Muhammadiyah menganggap maulid Nabi itu bukan bid'ah, tapi perkara keduniaan. Kalau diisi kayak maulid Nabi, diisi ngaji kayak gini boleh atau enggak? Boleh. Boleh, tapi kalau dengan isi yang lain harus itulah saya nggak mau sebutkan. Itu yang memang di Muhammadiyah tidak di apa Pak? Diamalkan. Tapi kalau diisi kayak ngaji di sini kan boleh-boleh saja Pak. Iya atau enggak? Media maulid Nabi sebagai media dakwah. Tapi kalau kita mengatakan maulid Nabi ada dalilnya dari Nabi, man adzama maulidi, man utawi sapane wong adzama sing agung-agungake sapa man maulidi ing dina lairku, kuntu mongko sapa ingsun iku syafi'an wong sing luwih syafaat lahu kedue man yaumul kiamah ing dalam dinten kiamat. Boleh atau enggak Pak? Enggak boleh karena hadisnya maudhu' palsu. Hadis yang bisa dipakai di Muhammadiyah itu hadisnya yang pertama sahih, yang kedua hasan. Hasan boleh Pak, meskipun dhaif, tapi kalau jumlahnya banyak naik derajatnya menjadi hasan, disebut hasan li ghairi. Boleh. Saya kasih contoh ya. Dulu ada perdebatan Pak antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat mengenai hukum takbir dalam sholat id yang disebut dengan takbir zawaid. Takbir apa? Tambahan. Jumlahnya berapa? Berapa Pak Bu? Nek jenengan nglampahi sholat id, Idul Fitri lan Idul Adha niku kan wonten takbir. Takbir niku sing diwastani takbir zawaid. Wonten pinten Pak Bu? Ada 12. Sab'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, 5 di rakaat kedua. Hadisnya sahih atau enggak? Hadisnya tidak sahih. Tidak apa? Tidak sahih. Majelis Tarjih Jawa Barat berpedoman hadis yang boleh dipakai harus hadis sahih. Sehingga di Jawa Barat sholat id tanpa takbir zawaid. Jadi Allahu Akbar baca iftitah langsung alhamdulillah. Jenengan kalau diajak sholat id kayak gitu puas atau enggak? Merasakan sholat apa? Merasakan sholat apa Pak Bu? Sholat apa Bu? Nih jenengan sholat duha Pak ya. Jadi sholat id terasa sholat duha, tapi tidak sholat id terasa sholat subuh kesiangan enggak Pak ya? Enggak. Tapi itu jelas enggak ada nuansa apa Pak? Sholat idnya. Tapi ternyata hadisnya dhaif. Tapi karena jumlah riwayatnya banyak menjadi apa? Hasan. Sehingga sama Majelis Tarjih Pusat Pak, maksud as-sunnah shahihah itu ya boleh hadis hasan selama dhaif itu bisa naik apa? Derajatnya. Tapi kalau dhaif betul, dhaif jiddan, dhaif sama sekali itu tidak boleh dipakai dalam apa? Kita membangun apa Pak? Ajaran agama. Nah, itu mengenai sumber agama yang ada dalam kitab masalah apa? 5.
Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian Allah. Terus sekarang saya pindah ke dunia. Pindah ke dunia. Kenapa kok Muhammadiyah penting membedakan ini urusan agama, ini urusan apa? Dunia. Orang yang memisahkan agama dengan dunia itu paham apa Pak? Kalau pahamnya apa? Sekuler. Berarti Muhammadiyah sekuler ya? Memisahkan urusan agama dengan dunia. Tidak Pak. Soalnya Al-Quran sendiri menggunakan dua istilah. Ada ad-dunya, ada apa Pak? Hah? Akhirat. Ada ad-din juga. Dalam doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya apa? Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga Muhammadiyah penting untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dunia. Dunia itu sebagaimana yang dinyatakan Nabi, antum a'lamu bi umuri apa? Dunia. Kamu yang lebih profesional bagaimana tata cara mengelola urusan keduniaan. Hadis ini muncul itu karena ada historitasnya, sejarahnya. Kalau hadis itu disebut sababul wurud. Kalau Quran itu apa? Sababun nuzul. Kalau asbabul wurud ada asbabun nuzul. Ketika Nabi melewati pekebun kurma, mereka melakukan talqih. Talqih itu apa Pak? Menyerbukan kurma jantan dengan kurma betina. Oh, cek Pak Bu. Jadi kita skoros dulu Pak Bu ya. Jangan tetap di sini ya. Jangan pulang. Dulu Pak. Ya. Ada dilanjutkan 10 atau 15 menit baru kita sholat berjamaah. Iya. Lanjutkan dulu. Oke, mungkin itu dulu Bapak dan Ibu dari saya cukupkan, tapi insya Allah nanti lanjut ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.